Ramadhani. Saya berasal dari Prodi PGSD semester 2. NIM saya 877853024. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bisa saya pahami seperti dua teman yang saling melengkapi. Filsafat ilmu memberi dasar berpikir yang kritis dan sistematis, sementara pendidikan menjadi ruang praktik nyata yang menghidupkan dan mengembangkan pemikiran itu. Dalam konteks materi filsafat ilmu atau BMP IDIK 4006, keduanya berjalan secara timbal balik. Filsafat ilmu menjadi rujukan filosofis pendidikan, sekaligus pendidikan menjadi ladang refleksi dan pengayaan filsafat ilmu. 1. Filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat ilmu pendidikan. Menurut cara pandang BMP filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas terhadap eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dengan kata lain, tanpa landasan filsafat ilmu pendidikan bisa kehilangan arah dan kepercayaan diri sebagai disiplin ilmu yang mandiri. A. Eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu kita mempertegas hakikat pendidikan, ruang lingkupnya, dan batas-batas dengan ontologi. Kita bisa menjawab pertanyaan apa itu pendidikan, apa itu peserta didik, apa tujuan utama pendidikan. Hal ini menguatkan posisi ilmu pendidikan sebagai bidang ilmu yang punya objek kajian khusus, bukan sekedar turunan dari psikologi atau sosiologi. Keilmiahan ilmu pendidikan. Dari sudut epistemologi, filsafat ilmu menguji cara kita memperoleh pengetahuan pendidikan, mulai dari metode pembelajaran sampai penelitian pendidikan. Misalnya, kita bisa menilai apakah pola pembelajaran yang digunakan sudah berbasis bukti, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini menjaga agar pendidikan tidak hanya menjadi praktik tradisional yang berjalan begitu saja, tapi tetap konsisten dengan cara berpikir ilmiah. C. Nilai dalam pendidikan. Dalam tataran aksiologi, filsafat ilmu membantu kita memikirkan nilai dan tujuan pendidikan. Apakah pendidikan hanya menghasilkan orang yang cerdas atau juga manusia yang berakhlak, bertanggung jawab, sosial, dan berkeadilan? Dengan demikian, filsafat ilmu menjamin bahwa ilmu pendidikan tidak lepas dari nilai moral dan etika, sehingga tidak berubah menjadi alat indoktrinasi belaka. 2. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Di sisi lain, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dalam BMP IDIK 4006 ditegaskan bahwa filsafat ilmu tidak hidup di ruang vakum, tetapi selalu teruji dan diuji melalui praktik kehidupan, termasuk praktik pendidikan. A. Pendidikan sebagai laboratorium filosofis. Dalam kelas, sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya, muncul banyak persoalan baru. Bagaimana anak belajar? Bagaimana guru menilai? Bagaimana sekolah menangani perbedaan? Dan sebagainya. Pengalaman nyata ini menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul di praktik pendidikan bisa menghasilkan gagasan filosofis yang lebih kaya dan kontekstual. B. Membangun pikiran kritis dan budaya ilmiah. Melalui pendidikan, peserta didik dan pendidik dilatih untuk bertanya, mengkritisi, dan menguji kebenaran. Sikap mental seperti ini justru menjadi bahan baku
bagi filsafat ilmu. Makin terbuka, kritis, dan refleksif, suatu komunitas pendidikan makin hidup dan dinamis pula perkembangan filsafat ilmu. Jadi, bisa dikatakan bahwa filsafat ilmu memberi peta berpikir, sementara pendidikan menjadi medan perjalanan nyata yang terus mengisi peta itu dengan pengalaman baru. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam materi filsafat ilmu atau BMP IDIK 4006, sering ditegaskan bahwa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia memiliki 3 mata pisau tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya menjadi cara yang komprehensif untuk membedah persoalan pendidikan. A. Ontologi membantu kita memahami hakikat persoalan pendidikan. Apa sebenarnya masalah itu? Apakah itu masalah metode, struktur, moral, atau sosial? Contoh, ketika ada disparitas pendidikan di daerah terpencil, ontologi membantu kita memahami bahwa ini bukan hanya masalah kurang guru, tapi juga soal hakikat pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. B. Epistemologi membantu kita memahami bagaimana kita mengetahui masalah itu dan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya, untuk mengetahui efektivitas suatu metode pembelajaran, kita perlu data empiris, observasi, kelas, dan analisis statistik. Dengan begitu, epistemologi menjamin bahwa solusi yang kita pilih tidak hanya berasal dari perasaan, tetapi dari cara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Aksiologi membantu kita menilai nilai dan tujuan dari solusi yang diambil. Misalnya, suatu kebijakan mungkin efisien dari segi biaya, tetapi merugikan kualitas pendidikan bagi anak miskin. Aksiologi membantu kita menimbang apakah kebijakan itu benar-benar membawa kemaslahatan, keadilan, dan kebaikan bagi semua pihak. Karena itulah, dengan menggunakan 3 pendekatan ini, filsafat ilmu bisa membedah persoalan pendidikan secara lebih dalam. Tidak hanya kulitnya, tapi sampai ke akar masalahnya. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam konteks praktik pendidikan, penerapan filsafat ilmu bisa dilihat dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Berikut beberapa contoh yang masih tetap merujuk pada cara pandang BMP Filsafat Ilmu IDIK 4006. A. Dalam kebijakan pendidikan, ketika pemerintah merancang kebijakan Merdeka Belajar, filsafat ilmu membantu kita mempertanyakan bahwa hakikat pendidikan adalah memerdekakan potensi peserta didik. Ontologi bahwa kebijakan itu harus berbasis data dan penelitian atau epistemologi, dan bahwa tujuan adalah keadilan, kualitas, dan kemaslahatan peserta didik atau aksiologi. B. Dalam kurikulum, penyusunan kurikulum bukan hanya masalah materi apa saja yang masuk, tetapi juga soal filosofi pendidikan. Misalnya, apakah kurikulum lebih menekankan pada penguasaan fakta, keterampilan, atau nilai karakter? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dipegang oleh penyusun kurikulum. C. Dalam proses pembelajaran. Di kelas, guru yang berpikir filosofis akan bertanya, 1. Ontologi.
Siapa peserta didik saya? Mereka anak dengan potensi unik, bukan hanya wadah kosong. 2. Epistemologi. Bagaimana cara belajar mereka paling efektif? Apakah lebih cocok inquiry, proyek, atau diskusi? 3. Aksiologi. Untuk apa mereka belajar ini? Apakah bermakna untuk kehidupan nyata dan kebaikan bersama? Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih reflektif, bermakna, dan berorientasi nilai sesuai dengan semangat filsafat ilmu yang diajarkan dalam BMP mata kuliah ini. Secara pribadi, saya merasa bahwa dengan memahami hubungan timbal balik ini, sebagai calon pendidik atau guru, kita tidak hanya menjalankan tugas mengajar, tetapi juga menjadi filosof di kelas yang mampu melihat lebih jauh dari sekedar soal lulus atau nilai, melainkan ke arah manusia yang lebih utuh, bermakna, dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.